Halo guys, ketemu lagi dengan saya Baba Yudi. Di video kali ini kita akan membahas fiction tidak bisa starter. Jadi motor fiction saya di sini akinya masih baru ya. Cuma dia tidak bisa di starter. Kemungkinan penyebab tidak bisa di starter ini ada beberapa sebab ya. Pertama yaitu akinya lemah, kemudian masalah pada dinamo starter, dan yang terakhir adalah pada relay otomatis atau otomatis saklar. Jadi kendala di sini kita cek bersama-sama ya. Jadi simak terus video berikut ini. Oke, pertama-tama kita nyalakan kunci kontak ya. Kita tes di sini. Oke, kunci kontak sudah on. Kemudian kita tekan tombol starter. Ini bunyi hanya cetek-cetek ya. Jadi bunyi cetek-cetek itu dari bagian bawah jok. Ini kita harus buka joknya. Oke, kita coba lagi. Ini bunyinya pada relay otomatis. Ini namanya relay otomatis. Jika bunyi cetek-cetek ini bukan berarti relaynya yang rusak, tetapi di sini adalah kerusakan pada dinamo starter ya. Jadi kerusakannya itu arang karbon dinamo starter sudah habis ya. Jadi harus diganti arangnya atau karbon dinamo starter. Ini jika kita ganti satu set itu 200 sampai 300 ribu. Cara kedua yaitu kita ganti arangnya saja atau karbonnya saja cukup 20 ribu rupiah. Ini kita ganti sendiri saja ya. Oke, kita buka baut dinamo starter. Langkah pertama, kita buka kedua baut ini. Ini ada dua baut ya. Kita buka dengan kunci 8 ya. Oke, kita buka bautnya. Ini ada dua baut ya. Yang satu bautnya panjang dan yang satu pendek. Kemudian setelah itu kita lepas dinamo starter seperti ini. Kita tarik saja. Ini sudah terlepas dinamo starternya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lepas kabel ya. Ini ada kabel yang menuju ke jalur aki atau kelistrikan. Ini harus kita lepas menggunakan obeng plus. Oke, kita lepas baut kabelnya. Oke, setelah kita lepas, sudah terlepas ya. Ini dia dinamo starternya. Ini kalau ganti satu itu 300 ribuan. Kemudian kita lepas baut penutup. Ini menggunakan kunci Inggris ya. Oke, kemudian sudah kita buka baut penutup dinamo starter. Ini harus diingat posisi tutupnya. Jadi kita harus hafalkan, harus kita ingat, tidak boleh salah memasangnya. Ini ada besi, patokannya di sini ada huruf K. Ada huruf K di sini dekat besi kuning ini. Kemudian di sini ada tanda strip dan juga ada garis di atasnya biasanya. Atau paling tidak ada huruf K ini di dekat besi kuning ini. Jadi posisinya seperti itu. Oke, kemudian kita hafalkan ya letaknya sebelum kita buka. Jadi ada garis atau huruf K tadi. Harus diingat. Oke, kita kemudian buka penutup. Kita tarik saja. Seperti ini. Ini sudah terbuka ya. Keadaannya kotor sekali nih. Karena sudah lama sekali nih dinamo starternya. Oke, kita sudah buka ya. Kemudian kita tarik as gulungan ya. Oke, kita lepas as gulungannya. Oke, kita tarik saja. Ini dia as gulungan. Oke, ini penutupnya. Ini as gulungan. Ada magnetnya juga ya. Dan kemudian ini adalah tutup bawah dinamo starter. Ini dia bagiannya. Ini sangat kotor jadi kurang jelas ya. Ini ada magnet atau ada karbon maksudnya. Ada karbon atau arang di sini sudah terkikis, sudah kecil. Ini juga sudah cukup terkikis ya. Jadi kita harus ganti komponen ini dengan yang baru.
Oke, kemudian langkah selanjutnya kita siapkan sikat gigi bekas dan bensin. Kita bersihkan komponen. Ini karena sangat kotor, jadi kita harus bersihkan komponen ini dengan bensin dan sikat gigi bekas sampai bersih. Ini as gulungannya juga kita bersihkan menggunakan bensin dan sikat gigi bekas. Tapi perlu diingat, hanya di bagian gulungannya jangan dikasih bensin ya, hanya bagian bawah atau batangnya saja. Kemudian kita bersihkan juga komponen tutup bawah ini sampai bersih. Oke. Kemudian saya jelaskan komponen pada bagian tutup bawah ini. Ini ada arangnya, satu kabel ini dibaut. Jadi baut ini ada satu arang atau karbon menempel pada baut sebelah sini ya. Kemudian yang satunya itu, ini harusnya ada arangnya juga cuma sudah habis. Jadi ini ada kabel terhubung pada besi kuning ini yang akan mengalir pada kabel aki. Nah ini sebelah sini. Jadi ada dua. Ibaratnya dia seperti ada kutub positif negatif. Oke. Sebelah sini. Ini ada dua baut. Oke. Yang karbon ini satunya dibaut. Sedangkan yang kabel satunya lagi ini tidak dibaut. Ini disolder ya. Menyatu dengan plat besi kuning ini. Ini disolder. Jadi tidak dibaut ya. Jadi ini kita harus punya solderan untuk menyambungnya kembali jika lepas. Oke, seperti ini keadaannya. Oke, kemudian kita siapkan arang atau karbon baru. Ini merek Yamaha ya. Ini kita beli cukup dengan 20.000 saja. Ini isinya adalah terdiri dari beberapa komponen. Yuk kita buka. Ini ada kabel dan karbon. Ini ada bautnya. Kemudian ada pernya ya, dua buah. Masing-masing dua pasang. Oke, kemudian kita lepas kabel yang satunya ya. Kita pasangkan dengan yang baru, yang ada bautnya. Seperti ini posisinya. Oke, sudah terpasang yang baru. Seperti ini posisinya ya. Harus kencang juga. Kemudian yang satunya ini tidak ada bautnya. Namun dia disolder mati ke plat kuning ini yang menuju ke kabel aki. Jadi kita harus pasangkan. Jika ada solder, kita harus menyolder ya. Berhubung saya tidak ada solder, jadi kita pasang saja di sini. Ini kabel lamanya harus kita copot juga. Ini saya akan menyambungnya seperti ini. Oke, kita akan sambung pada kabel yang lama. Oke, ini yang di baut tadi sudah terpasang. Dan kemudian ini yang saya sambung ya, dengan menggunakan kawat tipis. Dan ini harus kuat ya, tidak boleh lepas. Ini saya sambung seperti ini. Jadi dia harus kencang. Ini menggunakan kawat kecil ya, saya lilit saja. Ini menggunakan kawat kita sambung. Oke, kemudian as gulungannya kita bersihkan ya. Kita bersihkan as gulungan pada bagian kuningan ini menggunakan amplas halus. Amplas halus ya, jangan yang kasar. Jadi dia untuk membersihkan bagian kuningan ini. Jadi agar lancar dan kotorannya pun bersih. Oke, kemudian seperti ini. Dua kabel atau arangnya. Kemudian kita pasang per di sini ya. Ada dua buah per di sini. Oke, jadi konsepnya yang bagian agak mencekung itu harus di depan per seperti ini. Konsepnya seperti itu. Jadi karbon atau arang ini harus di depan pernya. Tidak boleh lepas. Jadi saling berhadapan. Seperti ini ya. Jadi kita tekan pada kedua per ini. Jadi seperti ini. Karena dia harus di depan per ini, otomatis dia harus ada yang mengganjal ya.
Maksudnya harus ada penahan agar tidak terlepas lagi. Oke, seperti ini. Kita tekan, jika kita lepas ya dia akan balik terlepas lagi ya. Jadi ini saya gunakan pengganjal atau penahan menggunakan kawat kawat kecil ya. Jadi seperti ini. Ini saya gunakan untuk sekedar menahan saja. Oke, satu sisi sudah ditahan dengan menggunakan kawat kecil seperti ini. Oke, jadi seperti ini posisinya. Sisi karbon harus di depan per ya, jadi tidak boleh lepas. Nah, sisi satunya juga, dia harus di depan per. Oke, satu sisi saya tahan, satu sisi saya menggunakan jari saya untuk menahan ya. Jadi, kita pasang as gulungan, jadi kita harus menahan ya. Oke, seperti ini kita masukkan. Oke, kita tekan. Nah, posisi terpasang sudah seperti ini, kemudian kita pasang tutup ya. Kawat tadi kita lepaskan, hanya untuk menahan sementara. Oke, kita pasang tutupnya. Harus ingat posisinya ya, pada posisi awal. Dia tidak boleh terbalik ya. Jika terbalik itu nanti putarannya pun akan lawan arah. Jadi kita ingat posisi tutup ya. Ini ada huruf K di sebelah dekat besi ya. Kita pasang juga baut penutup. Oke. Kedua baut sudah terpasang. Oke, seperti ini harus lurus. Ini juga terpasang. Ingat posisi tutup, jangan terbalik. Huruf K ada di dekat besi ya, atau ada garis di sini sejajar dengan garis strip di atas. Ada huruf K dekat besi kuningan ini. Jangan terbalik ya. Oke, selanjutnya kita pasang kabel dinamo. Kita pasang bautnya, oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang dinamo starter pada posisinya seperti ini. Oke. Kemudian pasang baut dinamo. Ini ada dua baut ya, yang satu panjang, yang satu pendek. Oke, kita pasang bautnya, kita kencangkan menggunakan kunci 8. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita lakukan pengetesan ya. Ini harus akinya harus kuat ya. Jadi harus jangan aki lemah. Kita tes starter. Oke. Kita tes. Tekan starter elektrik. Oke, berhasil. Alhamdulillah sudah nyala ya. Alhamdulillah bisa starternya. Sudah tidak ada masalah. Oke, berhasil. Oke guys, demikian video dari saya. Mudah-mudahan jelas dan semoga membantu. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan like itu gratis ya teman-teman. Oke. Jangan lupa nyalakan lonceng. Jangan lupa tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Patuhi rambu-rambu berlalu lintas. Jaga kesehatan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.